Baik teman-teman sekalian, salam pemantauan. Sesi ini adalah sesi khusus untuk pemantauan bagi penyandang disabilitas. Sesungguhnya tidak ada perbedaan apakah dia pemilih penyandang disabilitas atau bukan. Tapi bagaimana sesungguhnya proses pemungutan lokasi TPS dan peralatan di TPS tersebut itu menjamin kemudahan bagi pemilih penyandang disabilitas. Nah, beberapa hal yang perlu dipantau untuk menjamin kemudahan itu adalah yang pertama itu adalah surat pemberitahuan memilih atau yang biasa kita sebut dengan surat undangan. Di formulir itu disebut dengan formulir C6. Surat undangan memilih ini itu akan dibagikan oleh KPPS itu 5 hari sebelum hari H. Pemantauan kita pada saat itu adalah sesungguhnya menjamin atau mencari informasi apakah pada saat petugas KPPS atau ketua KPPS atau petugas lainnya, karena biasanya diantar oleh Linmas, pada saat memberikan surat undangan ke pemilih penyandang disabilitas atau keluarganya itu disertai penjelasan. Misalnya, Bapak, Ibu, apakah besok itu akan ada pemungutan suara, nanti pada saat melakukan pemungutan kita akan membantu dan akan memudahkan proses pemungutan suara itu. Lalu yang kedua adalah soal adanya braille template atau yang disebut dengan alat bantu pilih. Ini untuk surat suara DPD, bentuknya seperti map gitu ya, bentuknya seperti map. Nanti kira-kira mapnya akan dibuka lalu surat-surat akan dimasukkan. Nah, ini untuk membantu bagi pemilih tunanetra agar mereka bisa secara mandiri membaca surat suara dan melakukan pencoblosan. Nah, kita akan memastikan adanya braille template itu di TPS itu. Lalu yang selanjutnya, yang sebelum pemungutan suara, kita juga mendatangi lokasi pembuatan TPS gitu pada tanggal 8 sore hari. Di sana kita akan melakukan pemantauan kira-kira pada saat membuat atau menempatkan TPS itu apakah dia akses atau tidak. Yang disebut akses itu adalah misalnya TPS itu tidak berada di tempat yang licin, tidak ada got pemisah, tidak berumput tebal dan tidak berundak-undak. Kalau bisa menentukan TPS yang akses itu misalnya ditempatkan di lapangan bola, di lapangan sekolahan, atau di tempat-tempat yang sangat datar. Nah, disinilah sebenarnya nanti kira-kira kita akan mau memastikan apakah pemilih penyandang disabilitas itu begitu dia menuju ke TPS itu mengalami kemudahan atau tidak. Bagaimana dengan hari H? Yang pertama adalah kita memastikan dan memantau soal pintu masuk dan pintu keluar. Jadi pintu masuk dan pintu keluar ini sangat penting karena kelebarannya itu menentukan apakah tunadaksa, dalam hal ini adalah kursi roda, itu bisa masuk atau tidak. Nah, bisa masuk dan tidaknya kursi roda itu ukuran minimalnya adalah, ukuran kelebaran pintunya itu adalah 90 cm. Pada saat hari H kita juga ingin melihat dan ingin memastikan apakah ketika ada pemilih tunanetra, braille template ini tidak hanya sekedar dikasihkan saja ke pemilih penyandang disabilitas tunanetra, tetapi juga menjelaskan tata cara penggunaannya. Yang selanjutnya adalah bilik suara. Nah, kita mau melihat ukuran bilik suara, jarak ukuran bilik suara ke pembatas. Kalau misalnya ini rafia atau tembok, maka kita akan ukur apakah ukuran ke bilik suara ke tembok itu 1 meter atau tidak. Ya, 1 meter atau tidak. Kalau minimal berjarak 1 meter, maka sebenarnya itu bisa menjamin pemilih penyandang disabilitas daksa itu untuk bergerak bebas melakukan pemungutan. Selanjutnya juga adalah meja bilik suara. Meja bilik suara ini
untuk memudahkan pemilih penyandang disabilitas, maka dia ukuran ketinggian meja itu adalah 100 cm ya. 100 cm itu karena untuk mengukur ketinggiannya, karena dia bisa dijangkau oleh pemilih disabilitas. Lalu selain dia punya ketinggian 100 meter, dia juga dipastikan punya rongga di bawahnya. Karena rongga meja di bawahnya itu juga untuk memastikan bahwa pengguna kursi roda itu bisa masuk, dan begitu melakukan pemungutan suara dia tidak terlalu jauh dengan meja. Lalu yang selanjutnya adalah meja kotak suara. Nah, untuk memastikan dia mudah bagi pemilih penyandang disabilitas, dalam hal ini adalah juga untuk pengguna kursi roda, itu ketinggian meja dan kotak suaranya sudah 2 ya, plus gitu. Ketinggian meja plus dengan surat suaranya itu tidak lebih dari 100 cm juga. Jadi begitu kursi roda itu ingin memasukkan secara mandiri surat suaranya, dia bisa. Dan itu harus tidak lebih dari 100 meter. Ya, tidak lebih dari 100 meter. Lalu kemudian menuju ke meja tinta dan kemudian keluar dan selesai pemungutan suara bagi penyandang disabilitas itu. Nah, disinilah sebenarnya lokasi dan penempatan logistik dan peralatan pemungutan suara. Kita lihat apakah situasi di situ dan peralatan di TPS itu memang benar-benar menjamin bagi penyandang disabilitas. Secara umum kita bisa lihat bahwa pemilih penyandang disabilitas itu bisa dibagi dengan 4: tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunagrahita. Tunanetra itu tunanetra itu kan disabilitas penglihatan gitu ya. Kalau tunadaksa disabilitas fisik, tunarungu disabilitas pendengaran, dan tunagrahita itu disabilitas akal dan emosi. Nah, masing-masing disabilitas ini pada saat mereka melakukan pemungutan suara, itu aspek bantuan dan pelayanannya KPPS itu juga berbeda-beda, dan penekanannya juga berbeda-beda, sehingga membuat fokus pemantauan kita itu juga ada yang ditekankan dan berbeda-beda juga. Nah, khusus untuk tunanetra itu fokusnya memang ada di braille template ya. Braille template ini berarti apakah braille template itu memang ada digunakan oleh penyandang disabilitas netra, dan apakah ketua KPPS-nya itu menjelaskan tentang kegunaan braille template ini gitu ya. Menjelaskan sebenarnya cara penggunaannya begini dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, yang penekanan terhadap tunanetra juga adalah form pendampingan atau biasa kita sebut dengan form C3. Form C3 ini karena dia disabilitas netra, ketika dia minta bantuan gitu, minta bantuan untuk melakukan pencoblosan, dan dia dibantu oleh petugas atau dibantu oleh yang menemani keluarganya misalnya, maka orang yang membantu petugas ini itu wajib menandatangani surat pendampingan bahwa dia itu harus merahasiakan pilihannya tunanetra. Nah, kita akan memantau apakah surat pendampingan ini itu sudah ditandatangani sebelum atau sesudah membantu pemilih tunanetra melakukan pemungutan suara. Nah, kepada tunadaksa, karena tunadaksa ini memang bermacam-macam. Ada yang pengguna kursi roda, ada yang tripod gitu ya, kaki besi, bris, dan lain sebagainya. Nah, dalam konteks tunadaksa sebenarnya aspeknya adalah lebih ke lokasi dan peralatan, karena dia bisa menjamin keleluasaan dia dan mudahnya untuk melakukan pemungutan, dan pelayanan. Jadi kalau misalnya memang pada saat nanti jalan menuju TPS ini berundak-undak gitu ya, atau ada parit dan lain sebagainya, kalau memang TPS-nya memang sudah dibuat kayak gitu, maka kita tinggal mengandalkan pelayanan dari petugas. Nah, oleh karena kita lihat apakah pada saat ada kursi roda, maka secara cepat gitu ya,
KPPS itu melakukan bantuan itu. Nah, kepada tunarungu disabilitas pendengaran, fokus pemantauan kita adalah bagaimana KPPS atau ketua KPPS dalam hal ini itu berkomunikasi dengan tunarungu. Karena selama ini kita beberapa kejadian melihat bahwa karena begitu tunarungu melakukan pendaftaran, lalu duduk di sini, dan ketika dipanggil oleh ketua KPPS-nya, karena dia tidak mendengar disabilitas tunarungu, maka dia tidak datang. Nah, ketika dia tidak datang, lama kok nggak dipanggil-panggil, maka kemudian dia pulang. Nah, agar itu tidak terjadi lagi, maka sebenarnya fokus pemantauan kita adalah bagaimana sebenarnya ketua KPPS itu cara berkomunikasi terhadap tunarungu itu. Cara berkomunikasi dengan tunarungu bermacam-macam, misalnya bisa ditepuk atau dia pakai tulisan gitu ya. Nah, kita melihat di sana, melakukan pemantauan. Ketika nanti akan ada tunarungu yang melakukan pemantauan, bagaimana sebenarnya ketua KPPS dan anggota KPPS itu memberikan kemudahan dalam konteks komunikasi itu. Yang terakhir adalah tunagrahita. Dalam hal ini fokusnya adalah di surat pendampingan. Karena surat pendampingan ini begitu tunagrahita itu dibantu melakukan pemungutan, maka untuk menjamin kerahasiaannya adalah dia harus melakukan menandatangani surat pendampingan ini.